Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin cookies yang super empuk dan juga menul. Jadi empuknya itu dia mulai dari panas banget sampai dia hangat sampai dingin pun dia masih empuk. Bahan-bahannya semuanya ekonomis dan sudah pasti dijamin kamu akan bikin terus dan terus. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya dan aku pakai bahan apa untuk membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk kamu yang terlambat capture, aku sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Untuk yang pertama, jadi di sini aku mulai rebus santan. Santan aku pakai santan asli, kurang lebih sebanyak 375 ml atau bisa juga menggunakan santan instan ya. Kemudian tambahkan juga dengan daun pandan yang sudah diikat simpul. Lalu rebus hingga dia mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api, lalu sisihkan dan dinginkan. Jadi pada saat dipakai, pastikan suhunya sudah minimal suhu ruang atau sudah dingin. Setelah dingin, kemudian tambahkan dengan susu kental manis. Bisa menggunakan 1 saset susu kental manis, atau ini aku pakai susu kaleng yang aku kira-kira tuh beratnya sebanyak 40-50 mg. Setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan sisihkan. Setelah itu, di sini aku menggunakan lada chopper, aku masukkan gula pasir. Selain menggunakan chopper, kamu juga bisa menggunakan mixer ataupun hand mixer. Setelah itu, masukkan 2 butir telur. Jadi, pastikan telur yang kamu pakai ini kondisinya masih baru ya. Kemudian tambahkan juga dengan pasta vanila atau bisa juga dengan vanili bubuk. Setelah itu, mulai aduk sampai dia berwarna putih dan juga pucat. Setelah berwarna putih dan juga pucat seperti ini, kemudian mulai masukkan tepung terigu. Lanjut masukkan juga 1 sendok teh ragi instan dan juga sejumput garam. Kemudian tambahkan juga dengan santan yang tadi sudah dicampur dengan susu kental manis. Lalu aduk hingga tercampur. Jadi untuk santan, di sini aku masukkan sebanyak 2 tahap. Setelah diaduk dan tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan lagi santan untuk yang tahap terakhir. Lalu aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan juga butter yang sudah dilelehkan. Selain menggunakan butter, kamu juga bisa menggunakan margarin ya. Lanjut, aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, kemudian di sini aku mulai aduk manual dengan menggunakan spatula untuk memastikan semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, setelah dirasa semuanya sudah benar-benar tercampur untuk semua bahannya, kemudian mulai diamkan kurang lebih selama 60 menit atau 1 jam. Karena di sini aku pakai wadah chopper, jadi aku tutup kembali dengan tutupan choppernya. Karena menurutku dengan tutupan ini dia udah rapet banget. Kamu juga bisa pakai lap bersih atau juga bisa menggunakan plastik wrap. Dan ini tampilan setelah kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Jadi dia berbuih ya, itu tandanya kalau raginya masih aktif. Jadi bentukannya dia mengembang dan juga berbuih. Setelah itu aduk-aduk dengan spatula untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Di saat ini juga aku mulai panaskan cetakan di atas kompor dengan menggunakan api kecil. Tapi diusahakan juga jangan terlalu panas ya pada saat nanti dimasukkan atau dituangkan adonan ini ke atas cetakan.
Setelah itu mulai tuang adonan ke dalam cetakan sampai 3/4-nya aja, karena nanti dia akan mengembang penuh ke bagian atas. Setelah selesai semuanya, kemudian tutup dengan tutup cetakan sampai di bagian permukaan atasnya dia berlubang-lubang ya. Nah, setelah itu, karena aku mau ngisi bagian toppingnya dengan potongan keju, pada saat ini aku langsung masukkan untuk potongan kejunya. Jadi nggak nunggu sampai kering banget di bagian atasnya. Sampai dia berlubang-lubang seperti ini, mulai masukkan, kemudian tutup kembali sampai bagian permukaan atas kering semuanya. Jadi pada saat ini pastikan api yang digunakan adalah api kecil agar dia nggak gampang gosong untuk bagian kulitnya. Dan ini setelah bagian permukaan atasnya sudah mulai kering semuanya. Kemudian lihat juga di bagian sisi-sisinya apakah sudah mulai berwarna coklat. Kemudian setelah sudah matang lalu mulai angkat dari cetakan. Dan setelah semuanya terangkat, lanjut untuk bikin adonan yang kedua. Dan begitu seterusnya sampai adonannya habis. Dalam satu resep ini, aku bisa menghasilkan sebanyak 25 cookies, tapi sesuaikan lagi dengan kondisi cetakan kamu masing-masing di rumah. Ada cetakan yang lebih gede, otomatis dia akan lebih sedikit untuk hasilnya. Untuk bagian topping, sesuaikan juga dengan selera. Kalau kamu suka langsung ditaburi dengan misis pada saat setengah matang, itu juga boleh. Atau bisa juga dengan menggunakan adonan yang ditambahkan dengan coklat bubuk. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Dan ini hasilnya setelah semuanya udah matang. Jadi pada saat aku buka di bagian dalamnya tuh dia bener-bener kelihatan banget seratnya karena dia tuh empuk banget. Dan ini juga pada saat aku buka ini dalam kondisi dingin ya. Jadi pada saat dingin pun dia masih bener-bener empuk banget. Nah lanjut untuk bagian topping di sini aku pakai coklat yang aku cairkan, kemudian ditambahkan juga dengan meses, bisa juga pakai keju, pakai kacang dan lain sebagainya. Tapi karena di sini aku hanya pakai stok yang ada di rumah aja, jadi aku hanya pakai coklat dan juga meses. Dan ini hasilnya. Gak butuh waktu lama untuk nunggu sampai mereka ini habis karena anak-anakku di rumah itu semuanya suka. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video yang aku share ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.